Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai surat-surat yang terkandung di dalam juz amma atau juz 30. Yang kali ini insyaallah kita akan memasuki surat Quraisy, surat yang tergolong pendek ya, karena hanya memuat beberapa ayat saja. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah, dijadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak kita meraih keutamaannya. Yang di antara keutamaan kita menuntut ilmu itu adalah kelak kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju jannahnya, amin ya rabbal alamin. Nah, surat Quraisy. Surat Quraisy ini adalah termasuk golongan surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah dan beliau masih menetap di kota Mekah. Dan di antara inti dari pembahasan surat Quraisy ini adalah kabar yang Allah Ta'ala sampaikan mengenai karunia Allah kepada kaum Quraisy dan apa yang harus dilakukan manakala Allah mengkaruniakan suatu kenikmatan kepada satu kaum, apa yang harus dilakukan oleh mereka di dalam bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy, ay li ajli adati Quraisy wa ilfihim. Jadi Allah membuka ayat pertama ini dengan mengabarkan tentang kebiasaan kaum Quraisy. Karena kebiasaan kaum Quraisy. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy ini? Allah mengatakan ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka adalah mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Ay rihlatash syita'i ilal Yaman wa rihlatis saif ila Syam aminain. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam. Apa tujuan mereka melakukan perjalanan ini? Jadi mayoritas penduduk kota Mekah mereka adalah para pedagang. Mereka adalah para pedagang. Mereka biasa melakukan jual beli barang. Mereka memiliki barang, kemudian mereka jual, dan kemudian mereka membeli barang dari satu negeri, kemudian mereka jual di negeri mereka. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy ini melakukan perjalanan ke negeri Yaman dan ke negeri Syam adalah dengan tujuan berdagang. Mereka akan memperdagangkan barang yang ada di kota Mekah dan di negeri Syam yang sebelumnya mereka lalui untuk mereka jual di negeri Yaman. Dan kemudian mereka kulaan Mereka beli barang-barang di Yaman untuk mereka jual di kota Mekah dan kelak di musim panas di negeri Syam. Dan itu terus mereka lakukan. Mereka senantiasa mengerjakan kegiatan ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Mekah itu di masa itu sampai sekarang itu merupakan satu daerah yang sering dikunjungi oleh manusia dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam negeri. Kalau di masa dahulu orang-orang Arab mereka sering mendatangi kota Mekah dengan tujuan untuk berhaji. Sampai sekarang juga demikian Sehingga kota Mekah ini bisa kita katakan sebagai kota metropolitan. Pusat segala macam aktivitas, kegiatan bisnis dan ibadah itu jadi satu di kota Mekah.
Sehingga kota Mekah ini termasuk kota yang sangat ramai. Oleh karena itu mereka, para penduduk Mekah, mereka biasa memperdagangkan barang-barang yang mereka beli dari negeri Syam atau dari negeri Yaman di negeri mereka sendiri atau di kota mereka sendiri, yaitu kota Mekah. Kenapa? Karena banyak pengunjung, ya, terutama di masa-masa musim haji. Ya, ibadah haji ini mulai disyariatkan sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sejak di masa Nabiullah Ibrahim, sehingga orang-orang Arab itu mereka, ya, sejak cukup lama mereka mengenal ibadah haji dan menjalankannya. Ya, namun sayangnya, ya, semakin mendekati diutusnya Rasulullah, pengamalan ibadah haji yang dilakukan orang-orang musyrik Arab kala itu sudah sangat bergeser jauh dengan pengamalan ibadah haji yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Ya, jadi kalau diceritakan itu di masa dahulu, di masa Nabi itu, orang-orang kalau melakukan ibadah tawaf, ya, ketika haji atau melakukan ibadah di sekitar Ka'bah, bagi laki-laki itu diberi waktu di waktu pagi dan waktu siang, sedangkan wanita itu diberi waktu di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengelilingi Ka'bah itu sambil bersiul, sambil tepuk tangan, dan tidak mengenakan selai pakaian sama sekali. Itu yang dilakukan oleh mereka kala itu. Ya, yang kemudian datang Nabi Muhammad SAW mengembalikan, ya, syariat haji yang murni. Maka, ya, seperti yang kita saat ini ketahui, termasuk diantaranya ibadah tawaf itu disyariatkan untuk tetap berpakaian, ya, dan yang dilakukan adalah mengitari Ka'bah sambil berzikir dan berdoa, ya, bukan dengan bersiul dan menepuk tangan. Ini kalau pagi hari laki-laki, kalau malam hari perempuan. Sama, perempuannya juga nggak pakai baju, ya. Itu di masa dahulu. Nah, kita kembali di sini. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kala itu adalah kebiasaan melakukan perjalanan perdagangan. Dan ada sebuah keistimewaan yang dirasakan oleh Quraisy. Setiap kali mereka melakukan perjalanan ke negeri manapun, mereka itu selalu mendapatkan keamanan. Padahal, ya, di masa itu perjalanan jauh itu sangat rawan. Terutama untuk para pedagang itu sangat-sangat rawan. Kenapa? Karena seringnya terjadi perampokan di jalan. Ya, apabila sebuah kabilah atau sebuah kelompok kafilah dagang itu misalnya melewati suatu daerah, yang daerah itu dikuasai oleh suku tertentu, yang ternyata suku ini tidak pernah memiliki hubungan dengan suku kabilah yang lewat ini, maka biasanya suku tersebut akan berusaha menguasai barang dagangan yang dimiliki, berusaha untuk merampasnya secara paksa. Dan itu sering terjadi kemudian pertumpahan darah demi mempertahankan harta benda ini. Nah, ini yang terjadi, ya. Namun untuk suku Quraisy, mereka tidak pernah merasakan, ya, ancaman-ancaman yang demikian. Kenapa? Jadi ceritanya ini nanti masuknya sebetulnya nanti di dalam surat Al-Fil, ya, namun kita singgung sedikit. Jadi ketika Raja Abrohah, penguasa negeri Yaman yang dia adalah beragama Nasrani, itu menginginkan untuk seluruh bangsa Arab itu untuk berkiblat kepada dia, gitu ya, dan agamanya, maka dibuatlah gereja yang sangat besar, gereja yang sangat tinggi, yang kala itu untuk menjadikan apa? Orang-orang Arab berkiblat kepada gereja tersebut. Namun karena orang-orang Arab kala itu sudah sangat fanatik sekali dengan agama Nabiullah Ibrahim, meskipun sudah banyak distorsi dan perubahan-perubahan yang mereka kerjakan, maka mereka sangat membenci apa yang dilakukan oleh Abrohah. Singkat cerita, ada salah seorang Arab yang masuk di gereja yang dibuat dan kemudian buang kotoran di dalamnya. Ya, kotorannya itu ditempel-tempelkan di dinding-dinding untuk menghina, gitu ya. Nah, marahlah Abrohah dan kemudian Abrohah bertekad untuk menghancurkan Ka'bah yang merupakan
merupakan tempat yang paling disucikan oleh bangsa Arab dan paling dicintai oleh mereka. Nah, sampai singkat cerita mereka Broha dengan tentaranya membawa ya, tentara yang sangat besar disertai dengan gajah-gajah, namun pada akhirnya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka masuk ke dalam kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa itu menjadikan semua orang Arab itu memberikan penghormatan kepada Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy kebetulan bertempat tinggal di Mekah. Orang Arab beranggapan bahwa Quraisy ini adalah suku pilihan Allah, manusia pilihan Allah yang dilindungi sama Allah. Siapa yang melakukan kejahatan kepada Quraisy, berarti dia telah melakukan kejahatan kepada Allah dan Allah yang akan membinasakannya. Ya, mungkin kalau bahasa kita di negeri kita ini kuatir kualat gitu ya, kalau berurusan dengan bangsa Quraisy. Nah, itu yang diyakini oleh orang-orang Arab kala itu karena terjadi peristiwa hancurnya tentara bergajah ini. Ya, padahal kala itu Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjaga kota Mekah ini karena di tahun itu akan lahir manusia yang paling dicintai olehnya Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga imbas daripada itu kebaikannya untuk juga dirasakan oleh bangsa Quraisy yang kala itu bersama tinggal di kota Mekah. Nah, disitulah kemudian Allah memberikan keamanan bagi bangsa Quraisy. Kemanapun bangsa Quraisy melakukan perjalanan, mereka tidak pernah mendapatkan gangguan ya. Kalau ada suku yang ingin mengganggu, tak tahu ternyata di bangsa Quraisy mereka mundur, tidak berani. Ya, ora wani dulit gitu ya. Kemudian Allah menyebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka bangsa Quraisy ini beribadah kepada Rabb-nya rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falyabudullaha rabb hadzal baitil haram wahdahu alladzi yassara lahum hadhihi rihlah wa la yusyriku bihi ahada. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah, Tuhan yang memiliki, yang menciptakan rumah yang mulia ini, yaitu Baitul Haram. Hendaklah mereka menyembah kepada Allah semata yang telah memberikan kemudahan kepada mereka dalam perjalanan ini. Perjalanan yang kalau kita perhatikan dalam sejarah orang-orang Quraisy itu, ini perjalanan sangat vital untuk mereka. Kenapa? Karena ini mengenai kelangsungan hidup mereka. Kalau kita membaca tentang kondisi kota Mekah kala itu dan bangsa Quraisy kala itu, mereka hanya bergantung murni pada jual beli. Mereka tidak memiliki pekerjaan seperti bertani, seperti orang-orang Madinah itu punya ladang, punya kebun gitu ya, atau memiliki kayak kebun-kebun kurma gitu, itu tidak ada di kota Mekah, atau kalaupun ada sangat sedikit sekali. Yang ada itu kalau tidak mereka berdagang, mereka beternak kambing dan unta. Itu yang dilakukan oleh bangsa Quraisy di kota Mekah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau remaja itu kan beliau mandiri untuk mencari penghidupan. Beliau mengembalakan kambing dan unta orang lain untuk mendapatkan beberapa uang, beberapa gaji untuk kebutuhan hidup beliau. Yang kemudian hasil peternakan itu mereka akan jual gitu kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang-orang Quraisy kalau Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepadanya, agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yusyriku bihi ahada, dan supaya mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang-orang musyrik Quraisy itu, Pak, mereka itu meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka yang menciptakan mereka, mengatur urusan mereka
yang memberikan rezeki kepada mereka itu orang-orang musyrikin kala itu yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan itu semuanya. Namun dalam hal mereka beribadah, mereka itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Mereka juga beribadah kepada berhala-berhala yang mereka buat, yang mereka berikan nama-nama, yang mereka ambil dari nama-nama Allah namun diplesetkan menjadi nama-nama berbentuk feminim, bentuk perempuan. Seperti Allah punya nama Al-Aziz, yang maha perkasa. Nah kemudian mereka menamakan berhala mereka itu dengan Al-Uzza. Sama maknanya, maha perkasa. Namun bentuknya kalau Al-Aziz itu mudzakkar, laki-laki. Kalau Al-Uzza itu bentuknya perempuan. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan. Namun mereka menyamakan dalam hal peribadatan kepada benda-benda atau berhala-berhala tersebut. Seperti Al-Ilah, itu ada berhalanya orang Arab itu namanya Al-Lata, nah gitu. Diambil dari Al-Ilah yang artinya sesembahan. Bahkan ada sampai ratusan ya. Di kota Mekah itu, di sekitar Ka'bah itu ada ratusan patung-patung yang dibuat oleh orang-orang musyrikin yang mereka sembah ya, meskipun mereka menyembah banyak Tuhan, namun yang mereka sangat harapkan pertolongannya, sangat harapkan ya pemberiannya, karunianya itu hanya satu, yaitu yang di langit, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Namun ketika mereka itu ditegur oleh Nabi ya, kalau memang kalian itu lebih ya mengharapkan Tuhan yang satu, yaitu Allah yang memberikan kenikmatan, kenapa kok juga ikut menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala, patung-patung atau semua Tuhan-Tuhan yang kami sembah selain Allah itu ya, tidaklah kami sembah mereka kecuali kami berharap agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya ya. Jadi mereka beranggapan kalau saya menyembah Al-Uzza berarti nanti saya akan didekatkan Al-Uzza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau saya minta kepada Al-Uzza maka nanti Al-Uzza akan ya menyampaikan permintaan saya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin ya. Nah sehingga inilah yang kemudian diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan seperti ini yang ingin diberantas oleh Nabi ya. Makanya pertama kali yang Nabi serukan kepada orang-orang musyrikin ya, terutama di kota Mekah, Nabi kala itu mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah orang-orang musyrikin Quraisy kala itu memahami arti la ilaha illallah ya, tahu betul apa maksud la ilaha illallah, yang maknanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya selain Allah. Berarti konsekuensinya kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka harus menghilangkan semua berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah ini, dan hanya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang mereka ibadahi. Disitulah kemudian mereka mengatakan, dan perkataan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menginginkan kita ini untuk memiliki Tuhan yang satu saja ya, bukan Tuhan-Tuhan yang banyak yang biasa kita ibadahi. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan ya. Mbah-mbah kita dulu tidak pernah ngajari seperti ini, kok tiba-tiba ada orang datang namanya Muhammad memerintahkan kita untuk menyingkirkan semua Tuhan-Tuhan yang banyak ini, dan kemudian kita diperintahkan untuk beribadah hanya pada satu Tuhan saja, yaitu Allah. Ini aneh, ini tidak pernah kita dapati di tradisi kehidupan beragama kita. Ini keadaannya mungkin tidak jauh beda dengan di negeri kita Indonesia ya. Ada beberapa hal yang bersifat budaya yang sampai pada taraf tataran kesyirikan ya, seperti contoh misalnya mengagungkan makhluk-makhluk hidup yang saya kira tidak lebih mulia daripada manusia yang mengagungkannya
Ya, seperti di daerah beberapa daerah lah ya, ada sapi diagungkan, ya kebu bule kotorannya itu katanya mendatangkan keberkahan ya. Kemudian ada yang namanya apa, Nyi Roro Kidul harus disesajeni, dilarung saji dan macam-macam. Ya, ini semuanya adalah sampai pada taraf kesyirikan karena adanya apa? Kerendahan diri manusia kepada makhluk-makhluk tersebut, yang bisa jadi makhluk-makhluk itu tidak lebih mulia dari manusia itu sendiri. Justru kalau manusia itu menyembah kepada Allah semata, itu dia memuliakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah menghamba kepada Tuhan yang layak untuk diibadahi. Ya, kalau manusia itu mencari Tuhan selain Allah, mesti dia akan merendahkan dirinya sendiri, yang sebelumnya Allah sudah memuliakan dia. Contoh misalnya sebagian agama itu berkeyakinan bahwa sapi itu adalah Tuhannya, kan gitu ya. Atau patung-patung yang tidak bisa bergerak itu adalah Tuhannya, dia sembah ya. Atau pohon-pohon yang aneh yang dianggap ya mendatangkan kekayaan atau keberkahan itu diibadahi, disembah. Padahal itu semuanya tidak lebih mulia daripada dirinya. Allah itu hakikatnya telah memuliakan kita manusia di atas seluruh makhluk. Hatta sampai malaikat sekalipun, kalau manusia itu orang yang termasuk golongan orang beriman dan beramal saleh, itu lebih tinggi kedudukannya daripada para malaikat Allah. Kenapa? Karena para malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Tidak sempurnanya dari sisi apa? Malaikat tidak punya pilihan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Malaikat itu hanya diberikan oleh Allah satu pilihan saja, yaitu apa? Berbuat baik saja. Beda dengan manusia. Kalau manusia ada pilihan, artinya kalau dia berbuat baik, benar-benar dia telah memperjuangkan dirinya untuk memilih kebaikan itu dibandingkan keburukan. Benar-benar dia memilih untuk memuliakan dirinya melalui kebaikan yang dia lakukan tersebut. Tapi ketika dia memilih jalan keburukan, jalan kesesatan, berarti dia telah menghinakan dirinya sendiri. Dia telah memilih jalan keburukan itu untuk ya, membuat dirinya ya terhina daripada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan pada ayat ketiga surat Quraisy ini bahwa di antara bentuk syukur terbesar, bahkan ini bisa kita katakan syukur yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah memberikan kenikmatan kepada kita adalah dengan beribadah hanya kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, itu adalah syukur yang paling agung, syukur yang paling besar ya. Sehingga kalau seseorang ingin terrealisasi firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, Tuhan kalian telah mengumumkan, memaklumkan kepada kalian bahwasanya jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat untuk kalian, dan apabila kalian kufur ingkar kepada nikmatku maka azabku sangat pedih. Siapa yang ingin mendapatkan pertambahan kenikmatan, maka jalan yang paling harus dilalui olehnya dalam bersyukur adalah falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menutup surat Quraisy ya, dengan ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju', yaitu Tuhan yang telah memberikan makan kepada mereka kala mereka lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dikala mereka merasa takut ya, atau dari rasa takut, rasa khawatir, rasa tidak aman. Bima wada'a fi qulubil arabi min ta'zimil haram wa ta'zimi sukanihi. Ya, pemberian keamanan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy itu diantaranya adalah dengan meletakkan di dalam hati orang-orang Arab di luar kota Mekah
pengagungan kepada rumah Allah Al-Haram, dan pengagungan kepada atau penghormatan kepada para penduduk di dalamnya. Orang-orang Quraisy itu dimuliakan sama orang-orang Arab. Ya. Nah, ini adalah kenikmatan yang diperintahkan oleh Allah untuk disyukuri, yang Allah telah berikan kepada kaum Quraisy. Dengan cara apa? Agar mereka beribadah hanya kepada Allah, tinggalkan semua berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Ya. Jadi Allah telah memberikan kepada mereka kenikmatan berupa makanan dan keamanan. Kalau kita perhatikan, Pak, orang itu kalau punya dua kenikmatan ini seakan-akan dia sudah memiliki seluruh dunia. Makanya Nabi pernah mengatakan, ya, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa yang ada di waktu pagi dalam keadaan aminan fi sirbihi, dia merasa aman dari berbagai macam kekhawatiran, dia merasa aman dari berbagai macam mara bahaya. Mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat, tidak sakit. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di hari itu. Kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Ya. Jadi kalau tiga kebutuhan dasar manusia ini tercukupi, maka yang lain-lain itu hanya kebutuhan tambahan saja. Ya. Artinya kalau seandainya manusia itu benar-benar memperhatikan, ya, bahwa ketika Allah telah mencukupi tiga hal ini, maka hidupnya sebetulnya sudah sangat-sangat cukup untuk menjalani aktivitas di hari tersebut. Bayangkan, yang pertama itu nikmat aman. Orang itu kalau nggak diberikan nikmat aman, duitnya seberapapun banyaknya, meteran misalnya gitu ya, itu tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan duit yang meteran itu. Ya. Kenapa? Karena nggak aman. Misalnya ya, seperti di Palestina ini, di sebagian daerah seperti Gaza, di situ terjadi peperangan. Misal orang kayanya Palestina di Gaza itu, kalau dia tidak bisa menyelamatkan diri dari kondisi ketidakamanan itu duitnya nggak berharga, Pak. Duitnya tidak berharga. Ya, merasa selalu terancam gitu kan. Nah, sehingga uang itu kenikmatannya bisa dirasakan kalau negerinya aman, kalau kondisinya merasa aman. Kalau tidak merasa aman, buat apa? Ya. Bahkan dia terkadang rela, demi untuk mengamankan nyawanya, dia rela memberikan segala apa yang dia miliki dari harta ini. Ya, lebih baik kau ambil ini uang saya daripada kau bunuh saya, kan begitu. Demi untuk mendapat keamanan. Ya. Kemudian aman, kemudian sehat. Orang duitnya banyak, ya, mungkin aman hidupnya, tapi nggak sehat, juga percuma. Duitnya banyak, tapi mangan iki ora oleh, mangan iku ora oleh, kan gitu ya. Ya, kan lebih enak yang ya duitnya pas-pasan ya. Nek kepengin tuku sate, ya pas duitnya iso tuku sate. Ya, nggak ada pantangan sama sekali, sehat ya kondisinya, sehingga bisa merasakan kenikmatan. Ya, kemudian apa? Dia punya makanan yang cukup untuk kebutuhan makan di hari itu. Orang itu kan ake-ake ini duit, Pak. Kalau makan itu paling sak piring, rong piring gitu ya. Maksimal pinten 5 piring dah. Sekali makan itu. Ya. Sama semuanya. Apalagi masa sekarang, alhamdulillah. Sekarang itu, Pak, orang kaya maupun orang tidak terlalu kaya gitu ya. Yang kayanya luar biasa atau kayanya sedang-sedang saja. Seperti kita-kita ini yang pertengahan ya, itu yang kita makan itu sekarang ini itu sama loh. Kalau dulu mungkin ada perbedaan, lauk itu mungkin agak mahal, tapi kalau sekarang orang kaya makan ayam, orang tengah-tengah kayak kita juga makan ayam. Bahkan nuwun sewu, orang yang miskin sekalipun dapat sego bungkusan ya iwake ayam, sama yang dimakan, cuman beda tempat aja lah. Kadang tempatnya tempatnya rodok larang, sing iki padha wae. Kadang-kadang Pak, kita makan di tempat yang mahal, nggak cocok lidah kita ini. Luwe enak sing ning warteg iki yang
di resto-resto mahal, rasanya beda. Saya beberapa kali di hotel itu sarapan makan di hotel itu Pak, saya lebih milih waduh enak ning warung-warung biasa. Makanannya ya begitu-begitu aja rasanya. Ya. Jadi ya wis kayak di gur dikei saus-saus gitu aja makanan ini. Nggak ada yang bener-bener enak gitu, gurih enak gitu, nggak ada. Ya, beda kalau kita makan di warung-warung yang masakan-masakan biasa itu enaknya betulan. Ya. Artinya ya di masa sekarang ini nggak ada bedanya orang duitnya akeh sama nggak duitnya akeh. Cuman bedanya nanti itu merek aja lah gitu. Bajunya mungkin beda merek ya, HP-nya mungkin beda merek. Ya kalau saya HP-nya Oppo, nanti jenengan yang duitnya roto akeh HP-nya Apple kan gitu. Tapi ya sama saja, fungsinya ya sama gitu. Nek dibanting ya mungkin ya podo rusak ya kan begitu. Ya. Kenikmatannya itu enggak signifikan gitu loh. Enggak bener-bener ya, lebihnya itu enggak bener-bener kelihatan betul. Nah, sehingga ya kalau kita perhatikan, kita ini Masya Allah nikmat yang Allah berikan itu sudah sangat banyak ya, tinggal kita mau syukur atau enggak. Jadi gini Pak, orang itu kalau dia bisa syukur berarti dia sudah bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan. Kalau orang itu belum bisa syukur, nikmatnya itu belum dia rasakan. Makanya kita perhatikan ada orang misalnya ya, orangnya kaya luar biasa, punya 10 perusahaan, semuanya ya memenuhi target bahkan melebihi target. Cuman satu saja perusahaannya yang mungkin kurang memenuhi target. Orang itu kalau bersyukur, dia akan merasakan nikmat yang 9 perusahaannya ini sukses gitu ya, daripada melihat yang satu ini. Tapi kalau orang itu tidak punya rasa syukur, yang dia perhatikan cuman satu ini. Yang 9 kayaknya nggak ada. Iya. Kok bisa yang satu ini nggak bisa memenuhi target, bahkan ini rugi. Oh stres mikir cuman satu perusahaan yang rugi ini, sedangkan yang 9 ini untung semua. Ada ndak orang begini? Banyak ya. Nah orang begini ini ndak bisa syukur, meskipun duitnya banyak nggak bisa merasakan nikmatnya duit banyak ya. Beda misal kalau kita ini diberikan kemudahan bersyukur ya, nikmat yang sudah kita rasakan benar-benar terasa nikmat ya. Nah ini yang kita bisa ambil dari pelajaran surat Quraisy ya, bahwa nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum Quraisy diantaranya adalah Allah memberikan mereka makan di kala mereka lapar ya. Bayangkan orang Quraisy itu mereka tidak memiliki sumber pangan kecuali hanya beternak saja. Kalau tidak mereka melakukan perjalanan dagang, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama dalam hal pangan. Dan itu dimudahkan oleh Allah dengan jalan apa? Diberi keamanan dalam semua aktivitas mereka dalam berdagang ya, sehingga mereka pun bisa ya, memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan karunia Allah. Nah syukur yang terbaik adalah dengan kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca dari surat Quraisy. Insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan pada surat yang berikutnya. Kita langsung tutup Pak ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.